Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendry Saputra. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya pahami dari pertemuan metodologi sosial. Yang pertama ada hubungan sosial. Hubungan sosial adalah hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Selain itu, hubungan antar manusia yang saling adanya proses pengaruh dan mempengaruhi. Ilmu sosial adalah ilmu yang mempengaruhi perilaku aktivitas manusia dalam kehidupan bersama. Bung Hatta mengatakan ilmu sosial sebagai critical discourse, yaitu wacana kritis. Academic enterprise karena sosial tidak bebas nilai dan dekat dengan ideologi. Yang ketiga ada applied science. Ilmu sosial diperlukan untuk mendapatkan dan mencapai hal-hal praktis yang berguna bagi manusia. Selanjutnya ada ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi juga mempelajari tentang sosiologi, antropologi, geografi, sejarah, psikologi, ilmu hukum, dan ilmu politik. Selain itu, proses perkembangan ilmu sosial juga berdasarkan konsep dasar interaksi sosial, kontrak sosial, dan komunikasi. Ciri-ciri dari pengetahuan ilmiah. Selanjutnya ada pengetahuan ilmiah. Ciri-ciri dari pengetahuan ilmiah adalah sistematis, relatif, koheren, heuristik, netral, dan empiris. Bentuk-bentuk pemikiran ilmiah yaitu berdasarkan deduktif dari fenomena umum ke khusus dan induktif dari fenomena khusus ke umum. Penelitian ilmiah juga harus menggunakan metode ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari penelitian ilmiah adalah sebagai tujuannya menyelidiki masalah atau situasi ada menghasilkan deduktif. Menyelidiki atau menggali beberapa isu umum, membangun atau menciptakan sumber baru, menjelaskan fenomena baru, menghasilkan pengetahuan baru, dan melahirkan kombinasi dari hal-hal di atas. Selanjutnya ada penelitian ilmiah atau metode penelitian ilmiah. Cara mendapatkan prinsip-prinsip yang logis dan sebuah penemuan. Cara yang dilakukan oleh penelitian terdahulu untuk mengungkapkan suatu kebenaran yaitu dengan cara meneliti. Perbedaan pendekatan ilmiah dan non ilmiah. Yang pertama, perumusan masalah jelas, spesifik, dan yang kedua, masalah dapat diamati. Yang ketiga, jawaban berdasarkan data. Yang keempat ada pengumpulan data dan analisis data berdasarkan logika dan yang benar dan tepat. Yang kelima itu dapat diuji. Untuk yang non ilmiah, perumusan masalah kabur atau abstrak. Yang kedua, masalah tidak terukur, jawaban tidak diperoleh dari data lapangan. Yang ketiga, kumpulan tidak berdasarkan logis. Yang keempat, kesimpulan tidak dapat diuji oleh orang lain. Tahapan kerja metode ilmiah. Yang pertama adalah kebutuhan yang objektif. Kedua ada perumusan masalah. Yang ketiga ada pengumpulan teori. Keempat, perumusan hipotesis. Kelima, pengumpulan data, informasi atau fakta. Yang keenam, analisis. Dan ketujuh, beri kesimpulan, penarikan kesimpulan, dan rekomendasi. Selanjutnya kita masuk ke teori. Teori merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian. Di sisi lain, teori yang digunakan untuk penelitian yaitu bersifat kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kualitatif berbentuk proporsi. Penelitian kuantitatif lebih ditunjukkan menguji teori. Dan penelitian kualitatif ditunjukkan untuk membantu pengumpulan data secara induktif dan tidak ditunjukkan untuk menguji teori yang dilakukan atau digunakan berupa teori-teori pola yang mampu menjelaskan temuan penelitian. Contoh penelitian kuantitatif yaitu seperti survei, dan contoh penelitian kualitatif yaitu dengan cara menghitung permasalahannya. Jadi cukup itu yang saya mengerti, dan yang tidak saya mengerti ialah pada
pertemuan yang mengenai permasalahan teori, karena mungkin kurang saya menuliskan atau lupa saya menuliskan, dan hanya itu Pak yang saya dapat jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.